Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Widodo selaku guru biologi. Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi jaringan pelaku dan jaringan gabus. Sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sebagai host. Selanjutnya ada Ahmad Fauzan Rafi sebagai moderator. Dan juga ada Naomi Diana Permata sebagai pemateri, ada Muhammad Batiar sebagai pemateri, dan Rizwan Smith sebagai pemateri serta yang merekam kegiatan presentasi ini. Selanjutnya, kegiatan presentasi ini akan saya serahkan kepada Ahmad Fauzan Rafi sebagai moderator. Pada silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya Ahmad Fauzan Rafi sebagai moderator presentasi kali ini. Yang pertama itu dua penyajian materi dan yang ketiga penutupan. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi tentang jaringan pengangkut dan jaringan gabus. Jadi persilakan. Adalah kambing hutan dari mengangkut merupakan suatu jenis yang dimana atas hasilkan dalam dipintas di yang berlangsung di daun serta membawa air arah dan dari dia untuk dengan adanya kerja jaringan ini, maka seluruh sel di dalam tumbuhan akan mendapatkan nutrisi yang sangat dibutuhkan. Jaringan ini ialah hasil perkembangan atas meristem primer yang membentuk pengangkut primer. Ya, selanjutnya jaringan pengangkut pada tumbuhan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada jaringan silam atau pembuluh kayu. Jaringan silam adalah suatu jaringan di mana berfungsi mengangkut air dan hara mineral dari dalam tanah tersebut, di mana air tersebut akan masuk melalui jaringan akar mulai dari epidermis sampai dengan di pembuluh kayu yang akan mengangkut air dan hara mineral akan naik ke organ tumbuhan lainnya seperti pada batang dan daun. Dan diferensiasi jaringan meristem pada batang. Silem yang demikian disebut sebagai silem primer. Adapun silem yang terbentuk pada pertumbuhan kambium disebut silem sekunder. Silem ini disusun oleh beberapa macam sel seperti kakeit, parenkim silem, dan stabus silem atau yang disebut dengan pit. Selanjutnya unsur pada jaringan silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral di dalam transportasi lemak di inti selnya saja. Prakea adalah sebuah unsur terpenting pada sistem silem Angiospermae dan tidak terdampak di dalam gimnospermae. Jaringan phloem embryofis adalah jaringan berfungsi mengangkut hasil fotosintesis yang berlangsung pada daun, di mana cara kerja jaringan ini ialah dengan mengangkut glukosa dari daun ke seluruh sel di dalam tubuh tumbuhan. Phloem merupakan jaringan yang letaknya
di bagian tepi atau luar angkut. Floem disusun ranking floem seperti silem. Temuan pada jaringan ini jaringan ini adalah yang terkuat daripada epidermis. Atau velogen adalah kambium yang terbuat dari alat Selanjutnya, lapisan gabus memiliki florikolit seperti seorang pada saat ia dewasa. Jaringan gabus berfungsi melindungi jaringan lain yang berada di bawahnya dari kerusakan mengatur ekstrim dengan air. Ciri-ciri jaringan gabus antara lain berusun atas sel-sel hidup lalu mati, sumat, yang terakhir dilingsi kami oleh zat sendiri. Selanjutnya ada fungsi jaringan gabus. Yang pertama, fungsinya untuk menggantikan epidermis sebagai pelindung. Yang kedua, mencegah penguapan. Dan yang terakhir itu untuk melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Selanjutnya ada struktur jaringan gabus. Pertama, eksodermis adalah sebuah jaringan gabus yang berada di luar dan mengandung suberin sebagai pengganti epidermis. Kedua, endodermis. Dalam bagian yang masih muda, pada dinding selnya terdiri atas selulosa dan memiliki sifat yang elastis. Tetapi pada yang sudah tua atau dewasa di dinding selnya akan terjadi sebuah penebalan berupa titik. Selanjutnya ada peridermis, dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada velogen atau disebut kambium gabus. Adalah kambium gabus yang yaitu lapisan sel yang meristematis. Velogen bisa terbentuk dari berbagai jaringan hidup, contohnya epidermis dan Selanjutnya, unsur pada jaringan floem. Yang pertama, berguna untuk mengantarkan zat makanan hasil proses fotosintesis daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Elemen floem tersusun atas unsur-unsur tapis, sel pengiring, staf serabut floem, sclereit maupun parenkim floem. Parenkim floem sendiri berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada ikatan atau persatuan antara floem dan xilem, membentuk suatu ikatan pembuluh angkut yaitu fasis. Fasis terdiri atas beberapa macam yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tipe konsentris, yaitu letak xilem dan floem yang memusat. Tipe konsentris terbagi atas dan amifasal dan amfikribal. Yang B itu tipe kolateral, yaitu letak floem dan xilem yang berdampingan. Tipe kolateral terbagi atas kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Yang C itu ada tipe bikolateral, yaitu letak xilem yang diapit oleh floem di sebelah luar dan dalam. Yang D itu ada tipe radial, yaitu letak xilem dan floem berselang-seling sedangkan di sebelah luarnya tidak membentuk ikatan. Selanjutnya ada ikatan atau persatuan antara floem dan xilem yang membentuk suatu ikatan pembuluh angkut yaitu fasis. Fasis terdiri atas beberapa macam yaitu sebagai berikut.
Yang pertama ada tipe konsentris, yaitu letak silem dan floem yang memusat. Tipe konsentris terbagi atas amifasal dan amikribal. Yang kedua itu ada tipe kolateral, yaitu letak floem dan silem yang berdampingan. Tipe kolateral terbagi atas kolateral terbuka dan tertutup. Yang ketiga itu ada tipe bikolateral, yaitu letak silem diapit oleh floem di bagian luar dan dalam. Yang keempat itu ada tipe radial, yaitu letak silem dan floem berselang-seling, sedangkan di sebelah luarnya tidak membentuk ikatan. Jaringan gabus adalah yang ada pada bagian Teks yang sel-selnya bisa berubah menjadi maris tematik. Yang kedua ada velum atau gabus. Velum adalah suatu lapisan sebagai produk dari kolagen yang terbentuk ke arah luar. Yang ketiga itu ada velodrome atau parenkim gabus. Velodrome adalah sebuah jaringan yang hampir homogen dengan parenkim korteks yang terbentuk ke arah dalam, makanya ada di lapisan paling dalam. Demikian pemaparan materi dari kelompok materi. Saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Kesimpulannya yaitu jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan totipotensi yang berbeda dengan jaringan hewan. Manusia artinya jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang kemampuan membelah, memanjang, dan diferensiasinya tak terbatas sehingga dari kemampuannya jaringannya. Organisme tumbuhan ini dapat diperbanyak dengan vegetatif. Mengingat kemampuan totipotensi itu, tubuh tumbuhan pun terdiri dari sel-sel. Sel-sel tersebut akan berkumpul membentuk jaringan. Jaringan akan berkumpul membentuk organ dan seterusnya sampai membentuk satu tubuh tumbuhan. Ya, sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke host, silakan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan materi dan juga kepada moderator yang telah memberikan kesimpulannya. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.